1 Raja-Raja 18 ayat 30 dan sampai 39. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia memberikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah tempat puyuh dengan air dan buangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkau membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar api korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis ditelannya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul penyembahan membuat Allah merespon dari surga. Penyembahan membuat Allah merespon dari surga. Nah, Bapak Ibu saudara, tahukah kata penyembahan? Kata penyembahan dari kata Yunani proskuneo. Proskuneo itu ya sebenarnya arti dasarnya cium tangan. Ya, tapi itu punya latar belakang. Bahasa-bahasa kuno itu biasanya dibentuk dari latar belakang. Ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa latar belakang kata Yunani untuk proskuneo itu dari kejadian seorang yang memiliki anjing yang disayang, seekor anjing yang sangat disayang. Kemudian dia pergi ke kota lain beberapa hari, ya, dan dia kembali. Waktu kembali, anjingnya akan datang, ya, dan anjingnya mulai melompat-lompat, mulai senang, mulai cium dia, ya. Saya percaya kalau saudara pernah piara anjing, saudara akan menemukan itu, ya. Saya punya Siberian Husky yang dulu ada di sini. Sekarang tiap kali kalau kami keluar, kami kembali, dia sudah datang dan dia cium, betul dia cium, ya, dia cium kita, ya. Kalau saya beberapa waktu keluar, kalau pulang mau, ya, waktu dia lihat saya jadi di dalam rumah dia sudah gelisah, ya. Kenapa? Karena dia senang berjumpa dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhannya baik. Ya, dia tahu bahwa Tuhannya sangat sayang kepada dia. Itu sebabnya dia senang. Ini gambaran. Nah, kalau kita bicara tentang penyembahan yang tadi saya bilang mencium, ya, saudara, orang mencium karena orang dekat
atau inti, betul? Ya, lekat atau inti, betul? Ya. Nah, kalau contohnya saudara besok pergi di BNI, di Bank BNI, kemudian waktu saudara turun dari, mungkin saudara turun dari bentong atau saudara turun dari mobil, saudara langsung lari dan cium sapa. Menurut saudara sehat atau tidak? Saudara tidak sehat. Kenapa? Karena saudara tidak kenal sapa, betul? Betul? Kita mencium orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita dekat. Dan ini bicara hati. Ya. Ini bicara keintiman hati kita. Nah, Allah pun demikian. Ya. Kita sedang membaca satu kisah di mana orang Israel ya telah meninggalkan Tuhan dan mereka bahkan meruntuhkan mezbah. Nah, mezbah itu lambang dari penyembah. Mezbah dalam perjanjian lama adalah lambang dari keintiman dengan Tuhan. Dan mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka bahkan sudah menyembah Baal. Mereka telah menyembah dewa Aser. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Bahkan nabi-nabi Tuhan pun sudah dibunuh. Nah, dalam situasi seperti ini, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa terjadi kekeringan di Israel, terjadi kekeringan, dan kalau kita hitung ini sudah kekeringan 3,5 tahun, karena 1 tahun Elia di tepi sungai Kerit, dan 2 tahun 6 bulan karena Yakobus mencatat bahwa 3 tahun 6 bulan terjadi kekeringan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ini sudah puncak. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu semua terjadi? Karena mereka Israel tidak ada lagi keintiman dengan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di satu dunia yang kalau sedang jujur tidak akan bertambah baik. Ya, bahkan hidupmu juga bisa tidak bertambah baik kan kita makin tua, betul nggak? Ya, kalau saudara mulai 40 ke atas, 50 ke atas mulai rasa ada hal-hal yang bacakan sedikit, nyebrang sama jabatan susah. Ya, karena sekarang memang sudah tambah tua secara fisik. Nah, dalam situasi kehidupan yang seperti ini, apa yang menjadi kekuatan kita? Saya mengatakan kekuatan kita hanya Tuhan. Amin. Kekuatan kita hanya kita intim dengan Tuhan. Kalau sudah dekat dengan Tuhan, sebenarnya saudara tidak perlu takut menghadapi dunia. Persoalan kita takut karena kita tidak dekat. Kalau saudara dekat, perhatikan dia. Dia menunggu atau tidak akan ada hujan. Ya, di Israel selama 3 tahun 6 bulan. Tuhan berkata berdiri di tepi sungai Kerit. Sungai Kerit itu adalah sungai kecil yang keluar dari danau Galilea. Ya, dan saudara itu sungai kecil, tapi ada air di sana. Dan kita mengatakan selama 1 tahun pagi dan sore burung gagak membawa kepada dia ya roti dan daging. Ini luar biasa. Amin. Tuhan memelihara orang yang intim dengan dia. Memang seringkali saya buat pertanyaan, dia ambil dari mana roti dan daging? Sudah terjadi kekeringan, kelaparan, dia ambil dari mana? Ya. Sudah pasti diambil dari tempat yang masih ada. Tempat yang masih ada di mana? Di istana Ahab, musuh dari Elia. Burung gagak tiap hari ambil, ya, ambil roti dan daging dan diantar kepada dia. Yang luar biasa Tuhan pakai burung gagak. Ya, Tuhan pakai burung gagak. Kalau sudah tahu bahwa burung gagak adalah kelompok burung yang rakus, atau dia sebenarnya pemakan bangkai jenisnya dengan pemakan bangkai. Artinya dia bukan burung baik. Kenapa Tuhan tidak pakai burung merpati? Ya, dia pakai burung gagak. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa dia berkuasa menolong kita. Amin. Dia berkuasa memelihara kita. Dia berkuasa melakukan mujizat. Apapun terjadi
Saya mau belajar intim dengan Tuhan. Ya, saya tidak tahu saya sudah pernah cerita di sini atau belum. Tapi saya pernah baca satu cerita, saudara. Ya, di Cina ada seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Satu waktu dia ditangkap dan dimasukkan di satu gedung yang tertutup, gedung yang sekalinya pintunya pintu besi, jadi tidak ada cara. Dan dia dianiaya, disiksa, dan kemudian dia ditinggalkan di situ. Dia duduk di kursi, dia kelaparan. Yang muncul di pikirannya adalah, Tuhan, saya pengen makan apel, Tuhan. Saya pengen makan apel, saudara. Dan dia bilang, saya pengen makan apel. Dan saudara, apakah Tuhan dapat melakukan mujizat? Dia kaget karena tanah di bawah, ya, lantai mulai bergerak. Mulai bergerak, ada seperti yang menggali dari bawah. Dan dia perhatikan lama-lama tanah itu, lantai itu mulai hancur. Dan yang mendadak muncul adalah seorang seekor tikus, saudara. Dan yang luar biasa, di mulut tikus itu ada apel. Tuhan dapat melakukan itu. Ya, Tuhan yang dahsyat, saudara. Saudara punya tikus di rumah? Ada? Banyak? Ada yang tikus baik? Tikus pernah hantar daging? Tikus pernah hantar buah? Enggak. Kalau Tuhan, kalau engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai apa saja. Amin. Nah, masalahnya adalah seringkali kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Seringkali kita hanya biasa saja jadi orang Kristen. Gereja, ya datang ibadah pun, ya kalau situasi baik puji Tuhan, kalau pemimpin pujian baik, senang. Kalau tidak, saudara jengkel. Seolah-olah semua ditentukan oleh orang lain. Pertanyaannya, saudara datang kepada Tuhan, saudara mau jumpa Tuhan, atau saudara cari masalah? Ya, saya mau jumpa Tuhan. Tapi fokusnya harus ke Tuhan. Amin. Supaya saudara berjumpa dengan Tuhan. Saudara mesti setting hati saudara dari rumah untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk berjumpa dengan Dia. Dunia tidak bertambah baik, saudara. Ya, kita perlu. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Ya, penyembahan membuat Allah respon dari surga. Yang pertama adalah dengan kita memperbaiki mesbah. Alkitab mengatakan, bahkan kalau saudara perhatikan, ya, dengan jelas ditunjukkan, Bapak Ibu saudara, bahwa mesbah itu sudah diruntuhkan. Ya, mesbah Tuhan sudah diruntuhkan. Sebentar. Kadang-kadang begini kalau pakai teknologi ada gangguan. Ya, nah mesbah Tuhan sudah diruntuhkan, Bapak Ibu saudara. Dan Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa yang terjadi adalah mereka sudah menyembah berhala. Tetapi Alkitab mengatakan, Bapak Ibu saudara, saya melihat di dalam Amplified Bible, ya, di dalam ayat yang tadi kita baca ayat 30, ya, kalau salah. Di situ di dalam Amplified Bible ditulis begini. Lalu Elia berkata kepada semua orang itu, marilah mendekat kepadaku. Maka semua orang mendekatinya, dan dia memperbaiki dan membangun kembali mesbah, dalam kurung mesbah lama. Itu mesbah Tuhan yang telah dirobohkan, dalam kurung Isabel. Jadi ditunjukkan di sini, Bapak Ibu saudara, bahwa mesbah itu sudah diruntuhkan oleh Isabel, istri dari Ahab. Ya. Dan Elia bukan saja memperbaiki, tapi dia membangun kembali. Ya. Membangun kembali mesbah yang adalah gambaran penyembahan. Ya, keintiman dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dia mengambil 12 batu sebagai lambang dari bangsa Israel
yang dianggap sebagai warisan keturunan orang yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Elia memperbaiki Mesbah. Kalau kita bicara tentang memperbaiki Mesbah, kita ingat dalam Amos ya 9 ayat 11 ada nubuatan bahwa perlu kembali memperbaiki dan membangun kembali pondok Daud. Pondok Daud itu bicara tentang penyembahan. Kenapa Allah begitu mengasihi Daud? Padahal semua kita, saya berani bilang, kita semua di sini lebih baik dari Daud. Kenapa? Karena saya percaya tidak ada di sini yang pernah bunuh orang. Saya percaya tidak ada di sini yang rampas istri orang. Daud melakukan itu. Ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi Daud. Amin. Bahkan kalau saudara meneliti Alkitab, ada 3 orang yang Allah berkata, aku berkenan kepadamu, aku berkenan kepada mereka, yaitu Henok, kedua Daud, dan yang ketiga adalah Yesus. Bayangkan, Daud yang model begitu, ya, berkenan kepada Tuhan. Apa rahasia? Rahasianya adalah dia, kalau sedang meneliti Alkitab, waktu dia membawa kembali tabut Tuhan, dia membangun satu kemah yang disebut dengan kemah Daud. Dan dia membentuk dari suku Lewi paduan suara yang akan menyanyi pagi Tuhan 24 jam. Ada rombongan panitia, ya. Di situ mereka menyanyi kepada Tuhan. Jadi dia membuat satu model penyembahan. Kalau kita kembali, jadi masih ada persembahan korban, tapi model penyembahan yang dibuat oleh Daud adalah dalam pujian penyembahan. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita orang Kristen harus hidup dalam pujian penyembahan. Tuhan sedang menaruh sesuatu dalam diri saya supaya saya membicarakan atau berkhotbah tentang ini, bahkan seminar tentang ini. Karena seringkali orang bikin seminar pujian penyembahan hanya khusus untuk tim praise and worship. Seolah-olah yang harus menyembah tim praise and worship di semua dibebankan. Jadi kalau ibadah pujian penyembahan tidak bagus, worship leadernya disalahkan. Nggak ada dipimpin bagaimana, kacau. Karena main musik bagaimana. Saudara, yang harus menyembah apakah tim praise and worship atau semua kita? Semua. Harusnya semua dia. Karena kita semua, kita tidak lagi membawa korban. Kita semua, ya, kita semua diminta oleh Tuhan, karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kalau hanya pemimpin pujian yang atau tim worship yang harus menyembah Tuhan, terus saudara menjadi apa? Ya, kalau pendeta saya hanya menyanyi. Ya. Saya ingat, saya dengar video khotbah dari Chris Manusama. Tuhan mengubah gereja rock yang luar biasa diambil Tuhan pakai. Dari pengalaman satu kali, saudara, waktu kerusuhan sedang terjadi, dia cukup tertekan karena gereja yang menurun luar biasa. Kalau misalnya di jemaat 3.000-an, tinggal cuma 700, ya. Dan dia tertekan. Ya, dia bingung, dia sudah menggunakan semua cara deklarasi. Dia bilang, saya sudah menggunakan cara deklarasi di atas gunung, di bawah gunung, di dalam laut, saya sudah. Tapi dia tidak berubah. Nah, satu kali dia cerita, dia ada di dalam kantor dan dia dengar ada orang menyanyi, tapi menyanyinya sembarang. Ya, bahkan dia bercontohkan, dia sambil membakar sagu, memetabakar desa-desa. Jadi ada orang yang sembarangan dia begitu. Jadi dia keluar. Waktu dia keluar, ternyata ada orang gila yang duduk di lobi gereja dan sedang menyanyi. Dan dia marah. Saya marah kepada dia. Saya suruh dia keluar. Tapi waktu dia masuk ke dalam kantornya kembali, Tuhan bilang, kalau soal nyanyi, orang gila juga bisa nyanyi. Jadi kalau saudara jemaat yang hanya tahu nyanyi, orang gila juga bisa nyanyi. Ya. Saudara harus tahu menyembah.
Penyembahan harus jadi gaya hidup. Ya, bukan hari Minggu. Penyembahan harus gaya hidup setiap hari. Bahkan ada seorang anak Tuhan yang bilang begitu. Apa yang terjadi di mimbar itu ditentukan apa yang terjadi di kamar. Jadi saya mau bilang gosip itu, saya tidak tahu berapa banyak sekarang di sini. Tapi kalau saudara hanya di sini baru mau menyembah, saudara akan berat. Saudara harus mulai di kamar. Dan saya mau bilang semua jemaat juga mestinya, supaya waktu saudara datang, pemimpin pujian bangun musik, bangun aja sudah bisa datang, atau bangun kata pertama. Ya, kenapa? Karena pujian itu kekaguman, kebanggaan, kemegahan. Ya. Kalau saudara sudah biasa, ya, saudara akan datang dan kagum akan Tuhan, betul tak? Ini pujian kalau nyanyi Yesus baik, baik buat saya. Sudah katakan tidak perlu biar musik belum siapkan, musik belum masuk. Kenapa? Karena sudah tahu Yesus baik. Karena itu masih bisa berdiri, artinya Yesus baik. Kenapa? Karena ada orang sudah stop. Kalau itu belum stop, itu anugerah. Amin. Ini orang sudah sakit-sakitan. Kalau itu masih sehat, itu anugerah. Nah, itu membalas Tuhan dengan apa? Ya, dengan persembahan. Engkau bilang kau akan mempersembahkan yang terbaik, bohong. Kau sudah belanja dulu, baru engkau kasih persembahan. Kadang-kadang juga tukang di kios. Apa yang engkau bisa persembahkan? Hanya pujian penyembahan. Ya. Firman bilang Tuhan tidak butuh uang, gereja butuh, Tuhan tidak. Ya, bahkan dia bilang kalau Tuhan jual 1 bintang saja tidak mampu untuk bayar. Betul? Jadi kalau datang di dalam gereja, kita menyembah Tuhan. Mulai, ya, bangun pagi mulai memperbaiki mes. Kenapa, saudara? Karena seringkali kita tidak sadar bahwa kunci untuk menikmati hidup dan diberkati itu adalah dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Kita dekat dengan Tuhan cuma hari Minggu. Ya. Sekali kita bangun pagi, kita mulai repot ambil HP, buat status galau. Ya. Kalau hanya menyanyi sekali, orang gila juga bisa. Ya. Saya percaya saudara di Jailolo sampai di Gamsungi suruh tahu Begi, no? Saya pernah dengar dari Demi. Ya, Bedi masuk gereja, ya, di Gamsungi dan orang semua bilang Bedi sudah bertobat. Bedi menyanyi Allah kuasa melakukan. Bedi sudah bertobat. Kemudian beberapa hari Bedi kejar Pak Gembala dan Pak. Karena dia terganggu. Saudara tidak terganggu, betul? Betul? Saudara harus belajar setiap bangun pagi menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saya pikir Tuhan itu baik. Di tengah-tengah COVID, teknologi menolong kita, internet masuk ke kampung-kampung. Jadi sekarang saudara, jangan orang lain, saya sendiri. Saya main gitar juga kadang-kadang, apalagi kalau sudah masuk minor, kacau malu. Mau kembali di nada benar setengah mati. Kalau sudah minum, ya. Tuhan kasih saya hikmah, saudara. Saudara mulai dari sini. Waktu saya setahun terakhir di sini, Tuhan kasih saya untuk menggunakan media YouTube setiap hari. Saya dalam keluarga saya dengan istri mengambil keputusan. Tiap pagi kita 1 jam. Tiap pagi 1 jam. Mungkin kalau kita pendeta kita tidak ada waktu masak. Karena dulu berkerota sih 3 jam. Ya, mulailah. Kenapa? Karena kalau engkau mulai dengan Tuhan, engkau akan lihat hari itu berbeda.
Ya, amin. Ya. Masalah masih ada, kita di dunia yang penuh dengan masalah. Tapi berbeda. Kenapa kita sepanjang hari tidak bahagia, tidak diberkati? Karena seringkali bangun pagi dengan kagum dengan Tuhan, terima kasih kita masih bangun. Ada orang tidak bangun lagi. Betul. Ada orang yang tidur malam dan besok tidak bangun. Cek suka. Atau jam berapa sih bang? Ya. Kalau kau bisa bangun, kagum mata Tuhan. Anak, megangkan dia. Ya, bangun pagi. Banyak kali kita tidak bahagia dalam hidup, tidak diberkati. Karena kita bangun dengan kejengkelan. Ya. Apalagi kalau maaf, suami istri hubungan tidak bagus. Bangun pagi dia istri ngomong. Bahaya. Ada yang salah. Otaknya mesti dibereskan. Orang bangun, istri bangun pagi dengan kejengkelan kepada suami. Anak bangun dengan kejengkelan kepada situasi. Ya, orang muda hidup ini sulit, jengkel. Kalau sudah menjalani hari dengan kejengkelan, sudah tidak akan lihat kuasa Tuhan. Mulai setiap hari dengan kekaguman akan Tuhan. Kagum akan dia. Kan Tuhan, Paulus sudah bilang angkat tangan di ibadah umum. Kenapa dia cuma menyanyi dan angkat tangan? Kenapa? Ya, kita ini seperti upacara 17 Agustus saja. Hanya di gereja, pemimpin pujian, mari angkat tangan kita. Mari lencak kanan, kita lencak kanan. Istirahat di tempat, kita istirahat. Sudah ini berjumpa dengan Tuhan, aku upacara 17 Agustus. Kalau sudah datang dengan kekaguman, pemimpin pujian tidak perlu bilang angkat tangan. Pemimpin pujian tidak perlu bilang berdiri. Karena sudah rasa Tuhan, kok terlalu baik. Beberapa waktu yang lalu saya sakit, tapi Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat pintu-pintu yang Kau buka. Terima kasih buat masa depan. Terus orang Tuhan bilang begini, kalau saudara suka berkata bahwa Tuhan itu baik, dia akan menjadi Tuhan yang baik. Kalau engkau berkata Tuhan itu memberkati, dia akan memberkati engkau. Kalau engkau berkata Tuhan itulah kesehatanku, maka engkau akan sehat. Ya, karena umur itu hanya angka. Ya. Dan kita perlu kembali. Bahkan kalau saudara tidak menyembah Tuhan, nah banyak kali kita sedang hidup di dunia yang sangat sibuk. Ya, sibuk. Tapi saya mau katakan, hati-hati. Kesibukan adalah tipuan iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, Yeremia dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita jauh dari Tuhan, kita seperti menampung di kolam yang bocor. Ya, kumpul banyak kecil, ya keras yang malam banting tulang putar otak. Ya, bagus. Tapi setelah itu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mau kita kerja keras. Tapi jangan sampai kerja keras menarik engkau jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya, nah sebenarnya sederhana. Sekali lagi saya bilang teknologi menolong. Ya, saya di rumah dan keluarga pakai, kebetulan ada TV, kami sambung dengan TV box. Dan kami putar Voice of Worship punya yang 1 jam worship naik, dan kami menyembah nyanyi. Ya, kalau ada bahasa Inggris ada teksnya kami ikuti. Ya, kami menyembah 1 jam. Ya. Nah ini yang Tuhan mau. Dan saya mau berkata kepada saudara, nah, sampai sekarang saya tidak kepala sini. Sampai sekarang saya tidak mengajar. Tapi Tuhan masih berikan. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai burung gagak. Tuhan bisa pakai tikus. Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Orang mendadak papan sekolah kita mereka ini ya harus. Ya. Kan melihat
tentu diri ya. Saya tidak perlu sama dengan saya. Tapi pagi 1 jam, malam 1 jam. Kecuali ada ibadah atau pelayanan malam. Saya bukan supaya Tuhan lebih sayang saya. Tuhan sudah terlalu sayang kita semua. Amin. Dia sudah sangat sayang dengan kita. Tuhan tidak berubah karena engkau banyak seperti ini. Tapi kalau engkau mulai mengambil keputusan komitmen, maka engkau akan lebih cinta kepada Tuhan. Engkau lebih kenal Tuhan. Engkau lebih intim dengan Tuhan. Dan Tuhan mau engkau memperbaiki mesa. Kenapa? Karena hati-hati saudara. Kalau saudara baca Matius 7, kalau tidak saya ayat 21, 22, 23. Di situ Yesus berkata, bukan orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang berkata, Tuhan, bukankah aku berbuat demi nama-Mu? Bukankah aku melakukan mujizat demi nama-Mu? Betul? Tapi dalam ayat 23 Tuhan berkata, enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Tahukah sudah kata yang dipakai untuk mengenal adalah ginosko bahasa Yunani. Ginosko itu mengenal, mempelajari. Tapi ada arti yang lain adalah bersetumah untuk anak-anak muda. Itu bicara tentang keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Nah, Tuhan berkata dia tidak kenal, bukan kita berhubungan intim dengan Tuhan. Itu bicara tentang kedekatan, keintiman. Maka saya suka berkata sekalian, suami istri yang dekat itu lama-lama muka mirip, betul? Betul. Dulu kawin muka satu panjang 1 bulan. Lama-lama mirip, dong senyum mirip. Ya. Kenapa? Karena dekat. Karena dekat. Nah, Tuhan mau kita memperbaiki hubungan kita supaya kita mirip dengan Tuhan. Ya. Ada yang berkata, yang mengungkapkan begini, orang akan menjadi seperti apa yang dia sembah. Kalau sudah bangun pagi pikir uang, lama-lama mukamu uang, hijau semua. Merah terbakar karena kerjaan panas. Tuhan mau supaya kita intim dengan Dia. Ingat bahwa Tuhan sudah mendatang kembali. Dan Tuhan tidak bedakan. Yang saya pilih adalah ayat itu bicara tentang berbuah, melakukan mujizat. Ini pendeta, ini pendeta. Itu sebab tidak ada Alkitab, ada beberapa pendeta dibawa ke neraka. Ada banyak pendeta di neraka. Kenapa? Karena mereka pandai mengajak orang dan mereka tidak melakukan. Buka Alkitab cuma cari khotbah, bukan perenungan firman. Mereka hanya berdoa untuk khotbah, tidak berdoa untuk keintiman. Dan Tuhan mau supaya kita ini. Amin. Amin. Dan itu bukan saja pelayan altar, bukan hamba Tuhan, kita semua. Karena Tuhan mau Dia kenal kita. Iya. Bagaimana Tuhan kenal? Gereja saja jarang. Ya. Tidak di rumahnya tidak pernah doa. Tuhan kenal kita. Dia kenal hati kita. Dan saya percaya kalau kau kenal Dia seperti apa yang Elia, Alkitab mengatakan. Yang kedua yang kita bisa belajar, penyembah membuat Allah respon dari surga dengan mengirimkan api. Api itu bicara. Tahu saudara perhatikan, Elia dia menyusul kayu semua korban lembu yang dipotong-potong disusun. Dikatakan dia menyiram dengan air. Ya, bahkan 3 kali dia lakukan itu sampai seperti di sekelilingnya penuh dengan air. Saya waktu berenungkan itu saya bicara tentang tantangan. Ya, tantangan yang terjadi. Orang Israel ada tantangan karena kekurangan air. Tapi Elia mau tunjukkan bahwa tantangan
itu bisa dihancurkan apabila Allah mengirimkan api. Api bicara tentang kemuliaan Tuhan. Api bicara tentang pernyataan kuasa Tuhan. Api bicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, hidupmu tidak sama lagi. Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu anak muda, kau akan menjadi memiliki masa depan yang tidak lebih. Kalau Tuhan hadir, saudara, semua selesai. Alkitab kan cuma bilang hanya di Nazaret, bukan di gereja Nazaret. Ya, Tuhan tidak bikin mujizat. Hanya di Nazaret Tuhan tidak bikin mujizat karena mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya, Yesus sepanjang 3 tahun setengah dia berjalan setiap hari dan dia ketemu dengan orang sakit, dia sembuhkan orang sakit. Ketemu dengan orang mati, dia bangkitkan. Ketemu dengan kekurangan dan dia lipat gandakan 5 roti 2 ekor ikan. Dia lipat gandakan. Kenapa? Karena kalau dia hadir, mujizat pasti terjadi. Amen. Kalau dia hadir, maka saudara butuh apa? Tuhan akan sediakan. Amin. Karena kalau dia hadir, dia berjalan dalam kemuliaan. Dia hadir dan dia siap untuk menyatakan kemuliaan. Kenapa kita hidup begitu sulit, bergumul, ada banyak masalah? Saya berani mengatakan Tuhan tidak ada. Mungkin kita Kristen, mungkin kita pelayan Tuhan, tapi kita tidak menghadirkan Tuhan. Tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu maknanya saudara, apapun terjadi, ya, Kristus manusia menceritakan jemaatnya saudara di dalam krisis kerusuhan dia yang lalu diceritakan. Itu semua perusahaan Amon sulit, tapi waktu dia menemukan prinsip pujian penyembah, jemaat yang bertumbuh dalam pujian penyembah. Hanya ada satu keluarga jemaatnya cuma jual pisang hijau, tapi omsetnya miliar karena dia punya 7 ruko jual pisang hijau. Cuma pisang hijau. Ya, kalau pisang hijau Tuhan hadir, maka pisang hijau itu rasa suka. Ya, saudara pernah rasa pisang hijau rasa suka? Itu orang mau kembali lagi makan pisang hijau itu. Amin. Amin. Kalau Tuhan hadir, Alkitab mengatakan kalau Tuhan ditinggikan dia naik Jordan. Ya. Kalau Tuhan ditinggikan dalam bisnismu, dia yang akan naik berkat. Amin. Amin. Akhirnya engkau bukan kejar berkat, bukan engkau banting tulang putaran otak pusing, tapi Tuhan yang kirimkan berkat. Engkau dikejar oleh berkat. Saya berani mengatakan itu. Engkau coba dalam hidup. Engkau coba dalam hidup. Rumah tangga mulai membangun mesbah. Karena kebangunan rohani yang benar, seorang Tuhan mengatakan, bukan ada lampu kelap-kelip. Kebangunan rohani yang benar bukan hanya melompat-lompat. Kebangunan rohani yang benar, tiap orang membangun mesbah dan mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu sudah siapapun, karena saya tidak hamba buat pelayan, saya hamba buat saudara semua. Dan kita semua akan pulang ke surga. Ya, bahkan Peter Walker mengatakan di surga, kalau saudara tahu itu ada beberapa lapisan, tapi lapisan pertama itu pemuji dan penyembah. Yang tidak tahu menyembah jangan. Karena hanya yang tahu menyembah yang boleh dipakai untuk menyembah Tuhan. Kalau yang banyak tahu menyanyi, tadi saya sudah bilang orang gila juga bisa. Jadi jangan hanya berhenti jadi tahu menyanyi seperti orang gila. Dan kau harus tahu menyembah, menikmati hadirat siapapun. Bangun mesbah tiap hari di kamarmu, HP bisa dipakai. Ya, sambil kerja saudara bisa menyembah. Ya,
sambil bawa kendaraan, saudara bisa menyembah. Menyembah itu bukan Tuhan mau kita setiap waktu menyembah Dia. Kami makan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara, Kristus sama bilang begini, kalau saudara dekat dengan rajin, dekat betul ya, bukan sekedar penjilat, dekat dengan contoh saudara, dekat dengan bupati, contoh yang bupati lama, dekat dengan nampok, dulu saudara dekat dengan nampok. Pertanyaannya, engkau dapat fasilitas bupati enggak? Dapat fasilitas bupati enggak? Engkau pergi ke kediaman mau masuk, orang Cilehe, saja ngalang ini bupati di tangan kanan itu, dia orang dekat bupati, jangan dapat pecahkan bupati, betul tak? Ya, engkau dekat dengan pejabat saja, engkau dapat fasilitas pejabat, betul tak? Ya, engkau cerita bangga yang pejabat, betul tak? Oh, bupati ini memang mantap. Sekalipun mungkin banyak orang bilang bupati ini memang besar sudah. Tapi kalau engkau dekat, engkau bilang mantap, betul tak? Karena kamu dapat fasilitas. Tapi kembali kepada apa yang saya bilang, kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau kagum, betul tak? Engkau bangga, engkau bicara dengan Tuhan dan setua yang luar biasa. Ya, kenapa kita selalu bilang hidup ini susah, masalah? Kenapa? Karena engkau tidak dekat dengan Tuhan, engkau hanya dekat dengan masalah. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, mana mungkin engkau tidak dapat fasilitas saja? Mana mungkin engkau tidak menikmati fasilitas saja? Dia akan tunjukkan kepada saudara. Saya ingin bilang kepada saudara, kalau saudara ikut media atau nonton TV, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani baru saja selesai dengan pertemuan G20 di Bali, dan dia membuat pernyataan perlu diperhatikan. Dia berkata bahwa 2023 akan gelap. Kenapa? Resesi sedang terjadi, dan ini tidak main-main. Resesi memang terjadi oleh karena keadaan ekonomi, perang Rusia Ukraina, ya, COVID juga masih ada. Ini dampak semua. Resesi akan terjadi. Bahkan para ahli memprediksi 2023 gelap. Nah, kita tidak boleh takut. Amin. Amin. Kita tidak perlu khawatir. Amin. Karena Tuhan berjanji, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau intim dengan Tuhan, engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Tadi saya bilang dia intim dengan Tuhan, dipelihara dengan fasilitas keadaan, roti, daging. Kita akan mengakhiri dengan membaca ayat firman Tuhan. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Daniel. Ya, kitab Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Filipi 2, kita baca lagi Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya mau katakan kepada saudara,
bagaimanakah bintang itu bercahaya terang? Saat paling gelap. Betul? Saat paling gelap bintang bercahaya. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah bintang. Dunia akan menuju kepada kegelapan. Tapi kalau engkau intim dengan Tuhan, engkau menyembah Tuhan setiap hari, Tuhan akan jadikan engkau bintang bercahaya. Tuhan akan membuat bisnismu menjadi bisnis bintang. Orang akan berkata bahwa Tuhan ada. Sudah perhatikan doa ini? Dia bilang, Tuhan tunjukkanlah supaya orang melihat bahwa Allah Israel ada. Dia bintang. Itu sebabnya di ayat 39 yang tadi kita baca, setelah api turunan membakar, mereka berteriak, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kalau saya baca ayat sebelumnya, orang Israel ditanya oleh Elia, mereka berteriak. Sudah ingin jadi bintang di kegelapan 2023. Bangun risbamu sendiri. Bangun risbamu sendiri. Mulai dari diri, mulai dari keluarga, mulai dalam hidup. Jangan tunggu orang, jangan perhatikan orang. Mulai biarkan Tuhan menjadikan engkau menjadi bintang. Apapun profesi, apapun status, buat Tuhan itu tidak ada masalah. Kenapa Daud Tuhan bawa dari padang pengembalaan yang hanya 2-3 ekor kambing bawa ke istana? Karena Tuhan menemukan hatinya yang menyembah. Tuhan tidak cari lain. Tuhan tidak cari gelar, Tuhan tidak cari kepintaran, Tuhan tidak cari posisi, Tuhan tidak cari engkau hebat atau tidak, engkau sempurna atau tidak. Tuhan tidak cari. Dia cari penyembah. Dan waktu dia menemukan engkau, dia akan menjadikan engkau menjadi bintang di tahun 2020. Hidup menjadi tanda ajaib, kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Orang lihat engkau dan berkata, wow, luar biasa kamu, wow, luar biasa bisnis, wow, luar biasa pekerjaan, wow, luar biasa rumah tangga. Karena engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan fasilitas saja. Karena engkau intim dengan Dia, engkau dekat dengan Dia. Dia yang berjanji, bukan saya. Wah, engkau akan jadi bintang, engkau akan jadi luar biasa. Kenapa? Karena Dia dapat melakukan